Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Insya Allah hari ini kita akan mendalami terkait dengan pusat pembelajaran keluarga berbasis hak anak. Ini intinya sebetulnya kelanjutan pembahasan yang kemarin juga ya Bunda Nuning, terkait dengan daycare ramah anak. Ayahanda dan Bunda, yang perlu kita ketahui bahwa sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pusat pembelajaran keluarga, ada beberapa pasal yang ada di Konvensi Hak Anak itu yang perlu kita ketahui, terutama ayahanda dan bunda yang ada di rumah. Lalu belakangan ini juga kasus kekerasan dalam rumah tangga juga mendapat perhatian, terutama yang terjadi di kota di mana kita tinggal. Mungkin ada yang menjadi terkenal hari ini, dan itu yang kemudian perlu kita ketahui. Apakah ada tempat-tempat untuk berkonsultasi? Ya, salah satunya adalah pusat pembelajaran keluarga. Sebelum kita mendalami pusat pembelajaran keluarga ini, sebetulnya apa yang perlu kita ketahui yang ada di Konvensi Hak Anak itu, agar ayahanda dan bunda di rumah, kakek nenek, paman bibi, tetangga, Pak RT, Pak RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini juga perlu mendalami. Ada beberapa pasal di dalam Konvensi Hak Anak itu yang menginspirasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga. Pertama yaitu pasal 5. Di pasal 5 itu Bunda Nuning, anak itu sangat senang bila mereka menemukan ayah dan ibunya itu memiliki pengetahuan, terutama terkait dengan pengasuhan anak, yang sekarang lebih populer istilahnya parenting. Pengasuhan anak ini otomatis anak-anak itu berharap mereka akan menemukan ayah ibunya memiliki pengetahuan tentang anak itu sendiri, lalu kemudian memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Dan itu juga perlu didukung oleh keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang ayah atau oleh seorang ibu adalah kemampuan berkomunikasi dengan anak menggunakan frekuensi anak, bukan frekuensi orang tua. Ini juga perlu dicatat. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu ayahanda dan bunda dapat peroleh melalui pusat pembelajaran keluarga. Itu pasal 5. Lalu kemudian anak juga sangat berharap nanti ayah dan ibunya itu memiliki sikap non-diskriminasi, selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu kemudian ini yang tidak kalah pentingnya itu terkait dengan kelangsungan hidup anak. Anak adalah manusia, dia memiliki harkat dan martabat, untuk itu harus selalu ditinggikan. Untuk itu berkata saja kepada anak itu tidak boleh, karena kalau anak itu mendapatkan kata dari ayah dan ibunya, pada detik itu anak tersebut sebetulnya dia sudah bukan manusia lagi, karena martabatnya sudah direndahkan oleh orang yang membuat atau yang melahirkannya. Ini yang juga perlu dicatat oleh ayahanda dan bunda. Tapi yang tidak kalah penting, sikap seorang ayah dan ibu terhadap anak itu adalah mendengarkan pandangan anak. Ayahanda dan bunda, anak itu sangat senang bila ayah dan ibunya itu memiliki pengetahuan, memiliki
keterampilan dan sikap, terutama dalam pengasuhan anak. Materi-materi terkait seperti ini sebetulnya ayahanda dan bunda dapat peroleh melalui Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Bagi mereka yang ada di Kota Depok, itu bisa ada Puspaga Harmoni. Ayo datang ke sana. Atau mereka yang ada di Kota Bogor, kemarin ini mencuat kasus KDRT, nah itu perlu juga mendatangi pusat-pusat pembelajaran keluarga. Pertanyaannya, apakah ada nggak di kota-kota ibu bapak tinggal? Di seluruh Indonesia, dari 360 kabupaten kota yang memiliki status anugerah kabupaten kota layak anak, baik dari kategori pertama sampai utama, itu terpastikan ada, karena menjadi salah satu indikator itu adanya Puspaga. Itu pasal yang pertama. Lalu pasal yang kedua, Bunda Nuning, yaitu pasal 9. Pasal 9 itu penekanannya, anak sangat senang apabila mereka tetap hidup bersama dengan ayah dan ibu. Untuk itu, bagaimana untuk memastikan itu? Kalau boleh dihindarkan, jangan sampai ada pikiran-pikiran yang terlintas pada pasangan ayah dan ibu untuk berpisah. Karena ini sangat berisiko bagi anak-anak mereka. Memang kita lihat hari ini anak mungkin akrab sama ayahnya, tidak dekat sama ibunya. Lalu kemudian kalau kedua pasangan suami istri itu sudah tidak satu prinsip lagi, akhirnya itu yang akan bermasalah nanti. Ini banyak kasus-kasus hari ini yang diselesaikan oleh pengadilan agama. Bagaimana kita membantu pengadilan agama itu tidak memproses persoalan ini? Itu sangat ditentukan bagaimana ayah dan ibu mau belajar bagaimana nih menjadi pasangan suami istri. Pada awal mereka mau mengikat, itu kan banyak hal yang mereka ceritakan, tapi mereka lupa untuk membicarakan bagaimana memastikan selalu menjaga keutuhan pasangan suami istri. Untuk itu ibu bapak, kalau sudah ada bibit-bibit yang mengarah ke sana, jangan segan-segan mengunjungi Puspaga. Ini poin penting. Lalu yang ketiga ini Bunda Nuning. Ini yang ketiga di pasal 10. Ini banyak dialami oleh beberapa anak di mana ayah ibunya bekerja di luar daerah atau di luar negeri. Ini juga sangat berisiko bagi proses tumbuh kembang anak-anak mereka. Memang mereka punya niat baik demi kepentingan terbaik bagi anak. Mereka akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak mereka, karena kalau bekerja di daerah mereka mungkin pendapatannya tidak memungkinkan, akhirnya harus berpisah. Untuk itu harus dipastikan ayah dan ibu yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri atau ke luar kota, kalau boleh sebelum melakukan itu coba konsultasi dengan psikolog atau konselor yang ada di pusat pembelajaran keluarga, sehingga nanti pada suatu waktu ayah dan ibu sudah menetapkan hati untuk tetap bekerja di luar daerah, si anak itu sudah mempersiapkan diri, dan si anak juga sudah siap untuk menerima keputusan mereka harus berpisah dengan ayah ibunya. Mungkin ada yang sebulan, ada yang setahun, ada mungkin yang Bunda Nuni, ada yang bertahun-tahun. Dan itu banyak dirasakan atau kita temukan di daerah-daerah di mana angka pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau PMI, pekerja migran Indonesia yang ada asalnya itu rata-rata anaknya. Ada yang berhasil, tapi lebih banyak anak yang bermasalah karena tidak dipersiapkan secara baik, terutama oleh Dinas Tenaga Kerja atau oleh Kementerian Ketenaga Kerja atau oleh Badan
BP2MI yang harusnya mengatasi ini, tapi mereka ini kalau boleh memastikan pusat pembelajaran keluarga ini sebagai titik temu untuk coba mempersiapkan persoalan-persoalan itu. Ini poin yang ketiga. Yang poin keempat yang ada di konvensi HANA itu, Bunda Nuning, yaitu terkait memastikan anak jangan sampai, ini pasal 11 ya Bunda Nuning, jangan sampai anak itu menjadi korban penculikan. Ayahanda dan Bunda, anak-anak ada yang diculik. Itu sebetulnya memang ada kasus yang diculik oleh penjahat, itu sebetulnya bisa diantisipasi dari awal. Tapi ada penculiknya itu orang tuanya sendiri. Ini biasanya terjadi karena ada proses perceraian. Apalagi kalau anak itu adalah anak dari cucu pertama, lalu kemudian hubungan suami istrinya tidak langgeng atau bermasalah, kemudian putusan pengadilan, anak ini jatuh di asuhan bundanya. Ini ayahnya ini berupaya bagaimana merebut hak asuh anak tersebut, akhirnya tidak mau itu akan diculik. Ini persoalan ini sebetulnya bisa diantisipasi sejak dari awal bila mereka-mereka yang mengaku sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua itu memanfaatkan atau mengoptimalkan fungsi-fungsi dari pusat pembelajaran keluarga untuk memperkuat diri atau meningkatkan kapasitas bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu yang penuh kebijaksanaan. Jangan sampai anaknya yang kemudian menjadi korban, terutama trauma. Ini poin penting. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu Bunda Nuning ada di pasal 20, yaitu sebagian ada anak-anak yang kurang beruntung karena salah satu atau dua-dua dari ayah ibunya itu ada yang meninggal atau ada yang hilang begitu saja kontaknya, akhirnya menyebabkan anak mereka menjadi piatu. Ini bagaimana memperkuat anak ini agar dia siap menerima keadaan bahwa dia sudah menjadi anak yatim piatu. Tapi tidak kalah penting Bunda Nuning, yaitu nanti orang-orang yang akan mengasuh, membimbing, mendampingi anak yatim piatu ini, dia harus memiliki pengetahuan kalau boleh setingkat dengan orang tuanya sebelumnya. Dan itu sebetulnya bagi mereka yang akan menjadi wali bagi anak-anak yatim piatu ini, mereka perlu belajar ke Puspaga. Karena Bunda Nuning, menghadik anak yatim itu hukumannya langsung bukan dari negara tapi langsung dari Allah sebagai pendusta agama. Bagaimana kita harus terhindar dari hal-hal tersebut kalau bukan kita mendalami atau meningkatkan pengetahuan kita melalui pusat pembelajaran keluarga. Lalu yang terakhir ini yang sebagai dasar penting juga perlu diketahui oleh ayahanda dan bunda di rumah, yaitu mereka yang ingin melakukan adopsi. Bagaimana ayahanda dan bunda, memang proses adopsi ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Penyelenggaranya memang adalah Kementerian Sosial. Lalu di daerah itu ada dinas sosial, nanti juga ada tim PIPA, tim yang akan melakukan proses pengangkatan anak dan akhirnya nanti keputusannya di pengadilan. Tapi menjadi calon seorang ayah, calon seorang ibu angkat untuk mau memproses menuju ke sana, ya perlu kita mendatangi Puspaga untuk belajar dari pekerja sosial yang ada di sana atau dari konselor atau dari psikolog atau mereka yang sudah terlanjur mengangkat anak. Lalu kemudian mereka masih memiliki kegelisahan. Apa kegelisahannya itu Bunda Nuning? Antara lain mereka belum terbuka dengan anak angkatnya, terutama terkait dengan sejarah.
bahwa sebetulnya mereka ini bukan orang yang melahirkan, tetapi mereka mendapatkan amanah dari Allah yang membesarkan anak tersebut, tetapi mereka masih sangat agak sangsia mau menceritakan bahwa sesungguhnya mereka bukan orang yang melahirkan anak tersebut. Ini juga untuk menguatkan diri kita, lalu juga mempersiapkan anak kita. Kalau boleh kita berkunjung ke pusat pembelajaran keluarga supaya sama-sama siap, dan akhirnya melalui proses mediasi atau melalui proses bantuan dari psikolog atau dari konselor, akhirnya ayah dan ibu siap untuk berkomunikasi dengan anak angkatnya, dan anak angkatnya juga siap untuk menerima apa yang terjadi. Ini menjadi poin penting. Itu ayahanda dan bunda, ada sekitar 6 pasal kalau boleh kita ketahui ya. Karena Indonesia itu sejak tahun 1990 telah meratifikasi konvensi tersebut. Pertanyaannya, sebetulnya apa itu pusat pembelajaran keluarga yang sudah kita sebut-sebut dari tadi yang Bunda Nuning? Ini poin penting. Kalau boleh ayahanda dan bunda coba cari ya, salah satu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2024. Baru ini Bunda Nuning. Tentang layanan pemenuhan hak anak. Salah satu layanan yang terkait dengan pemenuhan hak anak itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Pusat pembelajaran keluarga itu adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog atau tenaga layanan profesi lainnya, yang kemudian nanti benar-benar akan membantu siapa saja yang ada di yang berkunjung di sana. Itu akhirnya mereka akan mendapatkan informasi yang banyak. Seperti kemarin saya ini sedang mempersiapkan sebuah dokumen rencana aksi daerah kota layak anak untuk salah satu kota di Banten. Itu menemukan bahwa banyak juga orang tua sudah memanfaatkan Puspaga itu sebagai tempat mereka mau belajar. Banyak hal, dan sudah banyak juga sekolah memanfaatkan Puspaga untuk meningkatkan kemampuan, terutama para orang tua murid untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak atau parenting, atau mempersiapkan anak yang masuk ke usia remaja supaya mereka siap untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya pada saat mereka remaja nanti, dan ini menjadi sebuah tantangan yang perlu kita hadapi. Sehingga hal-hal ini kemudian akan menghindarkan jangan sampai ada KDRT atau ada anak yang mengalami kekerasan atau ada anak yang mengalami penelantaran. Intinya adalah anak menjadi utama dan mereka perlu didengar. Pertanyaannya Bunda Nuning, selain tadi ada konvensi, sebetulnya apakah ada dasar hukum pembentukan pusat pembelajaran keluarga ini? Untuk itu coba kita dalami bagian per bagian. Pertama, coba ayahanda dan bunda coba ambil Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana ada pasal 28B ayat 2. Apa poin di sana? Bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Itu poin penting pendirian Puspaga. Poin kedua ada di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu ada di sana, ada pasal 21. Pasal 21 penekanannya adalah pemerintah daerah wajib
dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kabupaten kota layak anak. Berarti bupati, wali kota, gubernur itu harus memastikan mengembangkan kabupaten, kota, dan provinsinya menjadi layak anak. Salah satu indikator itu ada di indikator 8 itu memiliki layanan konsultasi keluarga yang dalam hal ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan diterjemahkan menjadi pusat pembelajaran keluarga. Nah, untuk itu ini tanggal 27 November ayahanda dan bunda mau menentukan siapa yang akan menjadi gubernur, menjadi bupati atau wali kota. Salah satu pertanyaannya kepada calon-calon itu, tanyakan, apakah nanti Bapak punya program atau melanjutkan program-program yang sudah ada terkait dengan penyediaan pusat pembelajaran keluarga. Kalau kita tanya, apa itu pusat pembelajaran keluarga? Tanya balik Bunda Nuni oleh calon. Ini berarti dia tidak siap nih untuk menjadi orang yang akan kita pilih. Untuk itu, ayahanda dan bunda pendengar Radio Rasil, gunakan kesempatan yang terbaik untuk memilih orang-orang yang akan memikirkan anak kita atau kita sendiri menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang hebat. Karena banyak orang tua itu mengeluh tidak ada sekolah untuk orang tua. Padahal banyak pengetahuan yang harus kita gali dari pengajian-pengajian. Sekarang oleh negara sudah diinstitusikan melalui pusat pembelajaran keluarga. Tinggal pertanyaannya pada kita, apakah kita pernah berkunjung ke sana atau pernah kita mencari hal-hal yang terkait dengan pusat pembelajaran keluarga, atau hari ini atau pada tanggal 27 November ya, kita punya kesempatan untuk memilih calon anggota, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang akan memikirkan itu. Ini penting juga nih. Itu pasal 21. Di pasal 22, sebuah kabupaten kota itu harus menyediakan sarana prasarana ramah anak dan SDM yang ramah anak. Salah satunya sapras yang harus disediakan oleh bupati wali kota itu otomatis mungkin melalui kepala dinasnya ya, yaitu membangun puspaganya yang ramah anak. Pertanyaannya coba, bagaimana itu puspaga yang ramah anak? Bagaimana SDM-nya yang ramah anak? Insya Allah ayahanda dan bunda, orang-orang yang ada di puspaga itu pernah mengikuti pelatihan dari kami sebagai fasilitator konvensi anak, itu menyampaikan berkata saja kepada anak itu tidak boleh. Kalau itu mereka lakukan, itu mereka adalah menjadi pelaku kekerasan, dan anak yang mengalami itu adalah korban yang sesungguhnya. Untuk itu coba ayahanda dan bunda coba cek puspaga yang ada di kabupaten kota kita sudah ramah belum. Kalau belum, yang punya hak untuk mengusulkan itu siapa? Itu kan sebetulnya ayahanda dan bunda memiliki kompetensi atau kemampuan untuk itu melalui musrembang, musyawarah rencana pembangunan daerah di mana Bapak Ibu tinggal. Ini menjadi poin penting. Lalu kemudian di pasal 24 bahwa di sana negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Yang mengetahui puspaga itu ramah anak atau tidak, itu otomatis harus kita bertanya kepada anak, karena mereka yang nanti akan merasakan apakah orang tuanya sudah ramah anak belum, atau orang-orang yang melayani di puspaga itu sudah ramah anak. Itu perlu mendengarkan pandangan atau pemikiran dari anak itu sendiri. Ini menjadi poin penting. Lalu yang keempat itu ada di pasal 72. Sebuah
pusat pembelajaran keluarga itu bukan hanya dominasi dari pemerintah, Bunda Nuning. Seperti di Kabupaten Tangerang itu ada 2 puspaganya, itu dibangun oleh lembaga masyarakat. Nah, pertanyaannya, di negeri ini sudah banyak, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Aisyah, ada Fatayat, ada Muslimat, lalu dari agama-agama lain. Apakah mereka juga sudah membentuk tidak ini pusat pembelajaran keluarga? Apakah harus membentuk sebuah gedung baru? Sebetulnya di rumah ibadah, berarti di masjid ya. Kalau boleh di masjid itu ada suatu ruangan khusus untuk mendengarkan keluhan atau keluh kesah dari orang tua. Misalnya, Pak Ustadz, kayaknya saya sudah tidak satu prinsip dengan istri saya nih. Atau ada ibu-ibu, Ustazah, boleh saya tanya-tanya kepada Ustazah? Kalau boleh, di rumah ibadah itu ada tuh, di pusat-pusat pengajian ada itu ruangan-ruangan untuk konsultasi. Insya Allah dengan cara-cara itu kita akan mudah menangkap permasalahan yang dihadapi oleh orang tua. Dan itu sebetulnya persoalan itu sangat dekat dengan kita. Tetapi kita itu hasil aja ceramah lewat banyak itu persoalan yang dihadapi oleh orang tua. Misalnya persoalan KDRT. Apalagi kita sekarang sudah punya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga perlu juga harus dibahas bersama-sama. Untuk itu organisasi-organisasi masyarakat boleh ambil bagian, atau bisa saja tuh memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk membantu kalau pemerintah belum. Kan banyak juga pemerintah itu telinganya agak, kalau bilang tersumbat tidak, karena juga mengalami keterbatasan anggaran. Nah, jadi tantangan tuh. Lalu kemudian dunia usaha ini, Bunda Nuning, sebetulnya dapat ambil bagian. Coba Bapak Ibu pemimpin perusahaan, bila di antara karyawannya itu di rumahnya bermasalah, itu otomatis mengganggu produksi atau mengganggu pengembangan usaha kita. Untuk itu juga pengusaha juga perlu memikirkan ada ruang konsultasi untuk keluarganya di kantornya, terutama perusahaan-perusahaan besar. Kami sudah mulai lihat itu, Bunda Nuning, di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, mereka sudah mulai membangun fasilitas itu. Karena itu juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Selain juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu juga sudah dorong di beberapa kawasan industri Nusantara itu, Bunda Nuning, mereka bangun rumah perempuan. Nah, di sana sebetulnya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh karyawan-karyawan perempuan. Tapi salah satunya juga yang menjadi keluhan dari mereka itu adalah selain kekerasan di kantor, atau juga ada kekerasan di rumah. Dan ini juga dipikirkan oleh para pemimpin perusahaan. Insya Allah mungkin kalau mereka tidak mau bangun fasilitas itu, ya mereka kalau boleh dukung program-program yang dilakukan oleh pusat pembelajaran keluarga dengan cara mengundang. Jadi puspaga itu bisa datang ke tempat di mana dunia usaha itu mengembangkan diri. Misalnya ada kelas pengasuhan, atau ada persoalan yang juga perlu dibahas secara bersama-sama. Bukan hanya fokus bagaimana meningkatkan produksi kalau yang memproduksi itu mereka bermasalah. Ini menarik, Bunda Nuning. Lalu yang tidak kalah penting ini, Bunda Nuning, adalah peran dari media. Nah, media ini kalau ada kasus KDRT, media banyak itu mengekspos. Ini mereka mengeksploitasi persoalan itu sebetulnya untuk mencari perhatian. Tetapi yang tidak diikuti oleh media adalah memperbanyak
informasi-informasi agar para pembaca, para pendengar, para penonton itu memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang hebat, bagaimana menjadi ibu yang hebat, sehingga mereka menjadi orang tua yang akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Nah, ini menjadi poin penting. Untuk itu media massa kalau boleh kita bersama-sama untuk coba mengemas informasi-informasi sehingga setiap calon orang tua, setiap orang tua juga yang tidak kalah penting ini Bunda Nuning adalah kakek nenek, paman bibi, tetangga, Pak RT, Pak RW itu memiliki pengetahuan yang berkualitas bagaimana mempersiapkan institusi keluarga itu menjadi kuat. Kalau ayah ibu yang hebat, insya Allah mereka akan mampu mendirikan negara yang kuat, Bunda Nuni. Kuncinya itu ya, ini menjadi poin penting. Itu dasar hukum yang kedua. Tapi yang tidak kalah penting ini Bunda Nuning, terkait dengan pengembangan pusat pembelajaran keluarga ini, ada satu undang-undang yang baru disetujui oleh Presiden bersama DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini undang-undang yang kalau kita tidak baca baik-baik, ini akhirnya hanya menjadi catatan-catatan yang ada di kertas putih, lalu kemudian tidak terjadi apa-apa. Dan ini juga perlu kita ketahui, dan ini juga menjadi hak bagi setiap ayah ibu yang memiliki bayi dan balita. Tapi untuk mencapai ke sana itu juga kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana ya Bunda Nuning mempersiapkan menjadi seorang ayah yang hebat, menjadi seorang calon ibu yang hebat kalau kita tidak berkunjung ke Puspaga. Coba manfaatkan Puspaga yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau di DKI Jakarta, Puspaga itu sudah disebar di setiap RPtra. Ayo, yang pendengar Radio Rasil, siapa yang pernah ke RPtra? Terus coba pernah nggak berkunjung ke pusat pembelajaran keluarga? Nah, itu ada di sana. Datang, coba tanya. Jangan sampai kita akan menjadi bermasalah. Nah, sebelum ada kasus KDRT atau sebelum ada anak yang mengalami penelantaran atau ada anak mengalami kekerasan, kita harus datangi Puspaga. Atau ini juga menjadi poin penting untuk guru-guru dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, SMA, madrasah, pesantren. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak, karena guru di sekolah itu selain sebagai pendidik, mereka juga sebagai pengasuh anak. Nah, selama berapa jam? Selama anak ada di sekolah tersebut. Untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi seorang orang tua yang hebat, yang sangat disenangi, sangat membuat nyaman anak, yaitu kita perlu tingkatkan pengetahuan. Datangi Puspaga. Atau kalau kita tidak mau datangi Puspaga, kita undang Puspaga. Puspaga itu sangat bersedia dan itu menjadi kewajiban dia. Dia harus melakukan home visit. Dia harus melakukan kunjungan lapangan. Dia harus melakukan kelas-kelas pengasuhan anak di sekolah atau di rumah ibadah. Atau ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK bisa itu mengundang Puspaga datang. Jangan sampai ada orang mengunjungi UPTD PPA. Kalau ada orang yang sudah memanfaatkan UPTD PPA, itu sebetulnya salah satu kegagalan dari Puspaga. Karena kalau ada kekerasan di satu tempat,
Itu berarti pelaku-pelaku itu belum mendapatkan pengetahuan atau keterampilan atau sikap dari pusat pembelajaran. Untuk itu datanglah salah satu dasar hukum yang baru ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Tolong Ibu Bapak baca ya. Baca. Lalu kemudian dasar hukum lainnya Bunda Nuning. Terkait dengan pasal 21 Undang-Undang 35 2014, Presiden itu sudah menerbitkan satu peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak, yang kemudian diikuti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan peraturan Menteri nomor 12 tahun 2022. Lalu kemudian lebih detail lagi, diterbitkanlah peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak. Salah satu yang ditekankan di sana itu adalah layanan pusat pembelajaran keluarga. Pertanyaannya, kenapa sampai sebegitu perhatiannya negara untuk memastikan ada keluarga-keluarga yang hebat? Karena di sana ada anak. Anak itu adalah sebuah investasi, sebuah modal juga Bunda Nuning. Kalau modal ini menjadi hebat, insya Allah negeri akan lebih kuat lagi. Ini mungkin yang bisa kita bahas untuk pengantar awal. Semoga ada yang tertarik untuk bertanya-tanya lah. Semoga kita bisa jawab. Jadi mau telepon pun karena ini live, silahkan saja. Dan untuk yang bertanya biasa ke nomor WA Rasil ya. Kita boleh langsung ke boleh. Pertanyaan atau mungkin bukan pertanyaan saja, informasi juga oke. Ini dari saya yang tidak disebut namanya. Kalau di luar negeri, di Denmark saya pernah tahu sekolah SD itu sampai jam 5 sore loh Mbak, dengan beragam kegiatan, ada makan siangnya, istirahatnya, ada tambahan aktivitas baik itu seni ataupun olga, karena mereka tahu persis orang tua harus ada di rumah pada saat anak-anak pulang. Karena ortu pada kerja, sekolah membuat kondisi seperti itu. Di Indonesia kapan ya Mbak? Oh, oke. Di Indonesia tergantung dari rakyatnya memilih siapa? Bupati, memilih gubernur. Kalau disogok dengan 1 liter beras, ya udah 5 tahun kehancuran. Emang beras bisa buat nyogok ya? Ada itu butiran. Kaus ada. Oke. Jadi mari kita tunggu saja apa yang terbaik akan ada di negeri tercinta kita ini terkait dengan anak-anak. Soalnya Puspaga ini sendiri saja sudah banyak yang mempertanyakan, kok di tempatku nggak ada ya, gitu kan? Itu berarti orang yang bertanya itu tidak mengenal bupatinya, tidak mengenal wali kotanya, karena waktu dia memilih main pilih aja. Coba ini hari ini kita buka ya, bila ayahanda dan bunda menghendaki di daerah kita memiliki pusat pembelajaran keluarga yang menyebar seperti yang ini saya akan sebutkan ya. Seperti di Kota Makassar itu sudah di kelurahan. Di tingkat kelurahan itu layanan itu. Mereka punya, kebetulan di Makassar itu Bunda Nuning, mereka punya balai warga yang dulunya tidak ada pembahasan terkait pembelajaran ini. Dengan ada dorongan akhirnya ada. Kalau di Surabaya itu sudah mulai di level RW. Kalau di Jakarta itu ada di level RPTRA. RPTRA itu kelurahan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah berkunjung belum? Kalau belum, harus coba berkunjung. Kita lihat tadi bagaimana saprasnya, bagaimana SDM-nya. Kalau kita menemukan ada yang kurang, berarti
itu sebetulnya bukan tanggung jawab orang di situ. Oke. Tanggung jawab utama itu ada di bupati, ada di wali kota, dan ada di gubernur. Pengelola daerah itulah ya. Kemudian nanti bupati, wali kota, gubernur itu akan mengutamakan ini program ini. Jadi tidak seperti dulu harus menyerahkan ke ibu istri dari pejabat-pejabat, tidak, Bunda Nuni. Ini harus dia berdiri sendiri menjadi sebuah institusi, dan itu tidak boleh hanya dibiayai secara hibah, harus itu mengikat menjadi bagian dari sebuah dinas. Kalau sekarang itu ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu ada salah satu unit Puspaga. Dia hampir sama seperti UPTD PPA, unit pelayanan teknis daerah penanganan perempuan dan anak. Nah, itu jadi sebelum ke UPTD PPA, orang-orang ini harusnya ke pusat pembelajaran keluarga supaya pengetahuannya itu banyak. Lalu bagaimana mereka mengatasi persoalan masalah stunting, itu juga salah satu bagian yang ada di Puspaga. Poin kuncinya, kalau Anda memilih bupati wali kota yang tepat, insya Allah 5 tahun yang akan datang kita akan dapat merasakan layanan tersebut. Iya. Oke, ini dari Pak Budi bertanya soal kalau Puspaga di Tangerang ada 2, keren banget. Nah, di tempat kami seandainya tidak ada, kami harus usul ke mana? Iya. Baik, Bapak Ibu, tadi ada pilihannya dapat dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya sudah teradvokasi dan pemerintahnya sudah peduli. Nah, itu poinnya. Lalu yang kedua, itu dapat diupayakan oleh 3 unsur. Unsur pertama itu masyarakat. Misalnya, Bapak Ibu ada dekat dengan masjid atau musola. Kan persoalan orang tua itu sebetulnya ada di dekat-dekat rumah ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah di rumah ibadah kita sudah punya ruang konseling belum? Ruang konsultasi belum? Kalau belum, mintakan kepada takmir masjid untuk coba bentuk ini. Kalau Bapak Ibu dekat rumah ibadah, misalnya gereja, itu coba dorong itu. Itu salah satu upaya. Atau ibu bapak dari organisasi, misalnya dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, atau dari Aisyah, dari Muslimat, dari Fatayat, itu kita bisa bentuk. Karena kita sangat dekat dengan umat kita. Ini menjadi poin penting. Yang kedua, kalau bapak jadi pengusaha, mempekerjakan lebih dari berapa orang tua, ayah itu dia juga punya masalah dengan orang yang ada di rumah, bagaimana bersikap. Satu karyawan pun kalau boleh kita punya ruang konsultasi, ruang konseling yang ada di kantor kita. Coba kalau kita tidak punya psikolog, kita bisa undang orang dari Puspaga. Bu, Bapak, saya sudah punya ruang konseling atau konsultasi. Kami punya karyawan banyak. Ini banyak persoalan yang dihadapi oleh bagian absen atau bagian produksi. Ini kok produksi nurun, pemasaran tidak jalan. Telusur punya telusur, ternyata banyak persoalan yang dikaitkan dengan persoalan yang ada di rumah, yang dibawa sampai ke kantor. Ini juga akan mengganggu. Kami punya ruang untuk itu, tapi kami tidak punya orang untuk mengisi. Tinggal datang psikolog atau ibu bapak. Ini semoga universitas-universitas yang punya sosok-sosok yang bisa departemen membantu, psikologi atau fakultas psikologi. Ya kalau boleh, coba mahasiswa yang tingkat akhir mungkin itu mereka punya kemampuan atau mereka punya pengabdian masyarakat. Coba datang menggunakan fasilitas. Tapi sebetulnya masih wait and see. Melihat, menunggu. Nanti sudah ada kejadian baru bergerak. Lalu kemudian Puspaga ini dia sudah menjadi
sebuah institusi baru, ini sebetulnya masih baru Bunda Nuning. Iya. Ini didorong sejak tahun 2016. Sekarang baru berapa tahun ya? Sekitar 8 satu tahun. window sudah. Tapi di seluruh kabupaten kota yang saya sebutkan itu ada sekitar 360 kabupaten kota yang sudah mendapat anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu salah satu unsur yang harus ada. Mau tidak mau mereka menyediakan. Memang awal-awal Bunda Nuning mereka hanya ditempatkan di satu ruang yang tidak representatif, tapi akhirnya dengan dorongan seperti sejarah juga dulu Bunda Nuning, ada ruang ASI, itu cuma ada ruang kosong, tapi sekarang karena sudah ada kewajiban dan ada hukum pidananya, akhirnya semua daerah, semua institusi mau menyediakan. Coba Bapak yang bertanya, tinggal Bapak mau milih yang mana. Kalau kami tidak ada di sana, tapi kami bekerja di media sebagai penulis atau sebagai punya channel YouTube atau TikTok, kalau boleh buat materi-materi tentang pengasuhan anak, itu juga menjadi salah satu upaya yang Bapak Ibu lakukan. Seperti yang kita lakukan hari ini, bukan benar nih? Iya. Yang pertanyaan berikutnya sebetulnya sudah bisa terjawab dengan apa yang barusan kita dengar terkait dengan kalau di masjid ada, keren tuh gimana caranya. Nah sama ya dengan yang ini tadi kurang lebih. Kita dekati takmir masjidnya. DKM. Kalau sulit dengan DKM, ambil yang bagian pengajian. Kan ada pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak. Salah satu materi yang kita coba insertkan itu adalah terkait dengan pengasuhan anak atau parenting. Sebetulnya materi tidak habis selama 52 minggu itu kita bahas tuh. Hanya fokus terkait dari bagaimana mempersiapkan calon anak mantu ya, suami istri kita harus persiapkan. Kemudian bagaimana kalau mereka sudah punya anak itu harus seperti apa. Materi-materi seperti itu yang perlu kita pikirkan ada di Puspaga. Salah satu layanan Puspaga itu Bunda Nuning layanan konseling. Berarti kalau konseling berarti ustadz itu kan mereka berpengetahuan banyak tentang kan setiap hari itu mereka berjumpa dengan jamaah-jamaah. Banyak keluhan-keluhan. Itu kemampuan juga mereka sudah dapat dan otomatis dari testimoni atau dari pertemuan yang mereka dapat itu ada pengetahuan yang mengendap dan itu yang kemudian bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan misalnya ditanyakan oleh salah satu jamaah kita. Itu penting juga. Tapi siapa yang mau memulai? Yang mendengarkan siaran ini, coba mulailah. Demikian. Iya. Subhanallah, mudah-mudahan ya bahasan hari ini membuka sekat pemahaman baru terkait dengan bagaimana kita terhadap anak-anak. Kayaknya kita sudah ada di penghujung, mungkin bisa dirangkum terkait dengan Puspaga. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda yang ada di mana saja berada mendengarkan siaran Radio Rasil. Inti dari pusat pembelajaran keluarga ini adalah bagaimana setiap ayah, ibu, atau mereka yang mendapatkan amanah sebagai pengasuh, pendamping, pembimbing anak itu harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap. Itu semua tidak datang begitu saja, tapi harus melalui proses belajar. Salah satu yang perlu kita dalami bahwa sejak tahun 90 kita telah meratifikasi konvensi anak. Kalau boleh konvensi anak itu kita ketik di Google konvensi hak anak. Nanti keluar dari websitenya UNICEF itu ada konvensi anak yang sudah dibuat sesederhana mungkin, sudah friendly, dan itu bisa kita baca, kita pahami baik-baik, tinggal kita aplikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba mulai dalami Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Coba baca baik-baik. Jangan hanya yang ada di Fakultas Hukum yang mengetahui pasal-pasal tersebut. Hari ini kita
segala sesuatu harus berdasarkan peraturan perundangan. Kalau kita tidak pernah baca, bagaimana kita bisa tahu? Untuk itu coba ambil Undang-Undang Dasar, baca dari pasal 1 sampai pasal akhir. Salah satu pasalnya itu pasal 28B ayat 2. Lalu kemudian dalami apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak cukup di situ juga, kita sebagai warga negara, kita dapat menuntut kepada bupati, kepada wali kota, kepada gubernur, kepada presiden sekalipun atas tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak anak. Tapi ada satu prasyarat yang perlu kita ketahui, yaitu kita harus tahu siapa yang akan kita pilih. Sehingga dengan kita tahu latar belakang yang orang kita pilih, kita berharap orang tersebut terpilih dan kemudian apa yang akan dia lakukan untuk anak-anak kita, salah satunya membentuk pusat pembelajaran keluarga ini terwujud. Lalu kemudian ibu bapak tidak cukup kita berharap kepada pemerintah, kita juga dapat ambil bagian untuk mengupayakan di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, atau di tempat-tempat pengajian kita terkait dengan pusat pembelajaran keluarga. Untuk itu, ambil gadget kita, ketik pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga di mana Bapak Ibu tinggal. Kemudian nanti tinggal cari Google Map-nya. Kalau boleh jadwalkan berkunjung ke sana, lalu kemudian pastikan kita memanfaatkan, terutama bagi ayah anda dan bunda sebagai orang tua yang menghendaki memiliki orang tua yang hebat, tidak cukup kita, tapi seluruh orang tua murid, kita bisa undang ke sekolah. Iya. Kalau di pengajian boleh? Boleh. Di pertemuan PKK? Sangat. Tinggal mau nggak kita untuk melakukan. Untuk itu kita berharap semoga Allah selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, semakin lembut. Amin. Allahumma amin. Untuk mempersiapkan anak-anak yang hebat, itu tumbuh dari keluarga yang hebat juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.